Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan tentunya pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan sukacita. Karena kita merayakan kelahiran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan karena di mall banyak diskon begitu ya. Bukan karena baju-baju dijual dengan harga murah, celana dengan harga murah, sepatu dengan harga murah. Bukan itu yang menjadi sukacita kita. Tapi sukacita kita adalah Kristus lahir dan menjadi hadiah bagi kita. Oleh karena itu, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang A Blessed Christmas bersama dengan Koden tentunya. Shalom Koden. Shalom, apa kabar? Baik Koden. Koden sendiri bagaimana? Biasanya kan saya ditanya dulu tak disi gitu. Ya, semuanya dalam keadaan yang sangat baik, puji Tuhan. Biasanya kalau bulan Desember gini sibuk Koden ya? Iya memang, ya itu udah naturnya ya. Tiap kali Desember dan kan juga memang bersamaan dengan tidak kebetulan saya percaya kita ada 2 satelit yang baru ya, pindah lokasi Jadi tapi ya tetap dalam anugerah penyertaan kasih karunia ya, berkat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Betul. Puji Tuhan. Kalau kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik itu pun hadiah dari Tuhan. Yes, dan itu yang satu lagi itu Rock One dari posisi di mana namanya? Timur ya. Timur ya, di daerah Mer, pindah ke Tegalsari ke tengah kota yang tidak, ya puji Tuhan ternyata tidak terlalu jauh, a bit close ya, 20-30 menit lah ya. Jadi puji Tuhan gitu. Itu yang hari-hari ini yang Tuhan kerjakan buat kita. Nah, Desember ini pasti juga identik dengan Natal kemudian ya. Dan bahkan orang sudah Christmas season. Christmas ya. Kayak dekor kita ini. Orang sudah menanti-nantikan ya dan mempersiapkan diri dengan baik. Tentu saja kita perlu juga mempersiapkan diri. Pasti. Dan yang menjadi pertanyaan saya Koden, Natal yang identik dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu apa memang betul-betul terjadi? Apakah memang Yesus itu betul-betul lahir ke dalam dunia ini? Ya, ini memang kan ini rada teologis ya artinya, tapi ini juga sangat mendasar dan penting untuk kita punya satu keyakinan secara pribadi ya. Dan tentu saja bukti-bukti itu kan ada beberapa ya. Bukti historis, bukti arkeologis ya kan. Bukti dari apa yang dikatakan orang. Tapi yang paling penting adalah bukti dari firman Tuhan sendiri. Atau bukti dari Alkitab ya. Dan selalu kan kalau kita ini belajar ini dikit ya. Mungkin rada-rada ini ya. Kalau kita bilang penyesatan dalam doktrin Kristus ya atau Kristologi itu itu kan hanya ada 2 ya, yang tidak mempercayai ketuhanannya atau yang tidak mempercayai kemanusiaannya ya. Arahnya cuma 2 itu. Jadi pertanyaannya Roy kan hari ini, apakah Yesus itu betul-betul lahir sebagai manusia ya kan, seperti yang diberitakan dan yang kita sering kali dengar ya. Tapi mungkin yang di depan ini yang saya mau tegaskan dulu kepada semua saudara yang mengikuti podcast ini adalah bahwa dia bukan bayi kecil lagi, itu yang saya mau tekankan. Itu sudah terjadi 2021 kurang lebih ya, tahun yang lalu dia memang dilahirkan sebagai bayi manusia, tapi dia sudah bukan bayi lagi ya, dia raja, dia segala raja, Tuhan dia segala Tuhan. Alkitab bilang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan lain sebagainya, dan nanti dia akan datang untuk yang kedua kali, barulah mata kita terbuka begitu. Tapi apa yang jadi pertanyaan ini juga cukup penting ya. Nah, saya hanya ingin nomor 1 tentu saja melihat dari dasar kebenaran firman Tuhan, bahwa kenapa kita percaya Yesus itu adalah Mesias ya, karena kita melihat di Alkitab ya, bahwa even sebelum dia lahir ya, dilahirkan, berinkarnasi bahasa lebih tepatnya ya, dari Tuhan yang menjadi manusia. Sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya
Ya, contohnya dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi kita mungkin nggak lama-lama di sini juga kan. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah, ini penting dicatat. Kata perempuan muda di situ, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah alma. Dan almah itu artinya perempuan yang belum pernah tidur dengan siapapun, which is artinya dia perawan. Ya kan? Ya, jadi kepada seorang perawan yang mengandung, kalau terjemahan letterlocknya harusnya begitu. Ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ini sebelum kelahirannya loh. Bertahun-tahun, berabad-abad sebelumnya. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 23 tadi kan anak dara melahirkan seorang anak. Ya, ini kan berarti manusiawi sekali kan. Ya kan. Lalu dalam Matius 1 ayat 23 firman-Nya berkata, sesungguhnya anak dara itu. Anak dara, perkataan anak dara itu adalah pantenos ya. Pantenos itu ya artinya ya perawan gitu. Maksudnya perempuan muda yang belum pernah berhubungan dengan siapapun. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Dari dua ayat ini aja. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Ya, dan itulah yang memang kemudian kita tahu terjadi. Masih ada bukti-bukti lain kalau secara firman Tuhan. Dan orang mungkin bertanya, loh itu kan kitabmu ngomong seperti itu. Bagaimana dengan fakta? Fakta paling gampang itu kan penanggalan dunia ya. Penanggalan dunia kan ada yang disebut dengan BC, before Christ. Ya. Christ itu siapa? Enggak ada yang lain. Yang dimaksud ya jelas ya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, before Christ, masa sebelum Kristus, yaitu masa sebelum tahun 1 Masehi. Nah, even kata Masehi juga kan dari Mesias ya, Masehi. Dan sesudah Masehi kan itu yang seringkali disebut dengan AD. Kalau dalam bahasa Inggris kan BC, before Christ, dan AD ya. Anno Domini. Anno Domini itu tahunnya Tuhan kita. Gitu. Setelah kelahiran Yesus itu dianggap Anno Domini, itu mulai dari abad 1, itu abad sebelum. Ya kan, jadi yang ya kita tahu sekarang mungkin ada banyak pihak lain yang merasa terintimidasi, padahal berabad-abad sudah pakai nama itu fine-fine aja, nggak jadi masalah kan. Even di Indonesia kita bilang sebelum Masehi dan sesudah Masehi itu menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja gitu. Sekarang kan dirubah jadi BCE dan CE ya, Before Common Era dan Common Era untuk dianggap itu terlalu Kristen atau whatever lah ya. Tapi dari penamaan itu kita sudah tahu bahwa secara historis dunia mengakui, secara fakta juga dunia bahwa Yesus memang benar-benar lahir ya. Ya, sebagai manusia. Ya kan, gitu loh. Itu dia. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi. Tidak perlu meragukan lagi. Bodoh sekali kita meragukan yang tidak perlu diragukan kan. Seperti kita berargumentasi keras di sini untuk membuktikan bahwa Roy ini adalah seorang Roy begitu kan. Tidak perlu lagi, udah jelas. Orang bodoh melakukan yang begitu, ngapain gitu kan. Nah itu dia. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa Yesus memang benar-benar lahir sebagai manusia di dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Dan itu menjadi sebuah sukacita bagi kita semua. Tapi seringkali momen Natal ini juga identik dirayakan dengan pesta, kemewahan ya. Atau mungkin justru menjadi sebuah rutinitas, Uden. Sebenarnya apa esensi dan berkat dari Natal ini yang bisa kita maknai secara pribadi? Ya ini yang memang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Kalau orang belum percaya, kita nggak bisa kasih komentar apapun karena kalaupun istilahnya rame-rame dan ikut merayakan dan ikut ya dalam tanda kutip ya, itu kan dengan tanpa pengertian. Ya, tapi kita sebagai orang percaya memang harus punya pola pikir yang berbeda tentang merayakan
kedatangan Tuhan ya. Iya. Maksudnya kedatangan ini kedatangan yang pertama ya, Iya. kelahirannya atas muka iya. bumi ini. Nomor satu kalau kita lihat ya, bahwa dia lahir dalam kondisi yang sangat dalam tanda kutip ya sederhana, ya kan? Kita tahu itu. Iya. Bahkan dia lahirnya di kandang hewan, bayi itu ditaruh di palungan yang adalah sebetulnya tempat makanan minuman hewan, iya. ya, which is itu ya mungkin kotor lah ya begitu ya, cuman dibungkus kain lampin. Ada yang tafsiran kain lampin tuh kain kafan sebetulnya. Dia datang untuk mati. Dia ketika dia lahir yang kita rayakan dengan kita bilang ini Christmas celebration. Yeah. Itu very humble, very lowly gitu ya. Very simple gitu. Jadi supposed to be ya harusnya semangat yang mendasari perayaan kita. Tentu saja bukan tidak boleh kita merayakan dengan ekstravagan, karena ini kita merayakan kedatangan sang raja, ya kan, dan melihat pada dampaknya dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian kita memperoleh janji kehidupan kekal, keselamatan ya. Apalagi kita percaya bahwa dia datang untuk menyatakan kerajaannya, ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika kita memperoleh anugerah keselamatan itu pintu masuk untuk kita berada di dalam, hidup di dalam kerajaannya di atas muka bumi ini. Tentu saja semua itu kita rayakan dengan sebuah sikap hati dan kemudian ekspresi juga yang ekstravagan, itu gak salah. Tapi merayakan dengan attitude yang seperti itu mungkin harus sedikit sesuaikan ketika kemudian kita masuk ke dalam ranah kemewahan, ya kan. Nah, dikaitkan dengan kondisi sekarang misalkan, bagaimana kita masih belum selesai dengan pandemi dan kemudian harus menjaga kerumunan massa, jarak, adanya varian baru, aturan pemerintah dan lain sebagainya. Memang kalau menurut saya kali ini ketika kita merayakan Natal, kita harus merayakannya dengan bijaksana. Yang bijaksana tuh yang kayak apa Pak? Yang bijaksana itu ya tidak perlu terlalu bermewah-mewah misalkan. Perayaan itu untuk apa sih gitu? Nomor satu kan untuk kita bersyukur bahwa dia datang ke dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah. Nah, menurut saya harusnya landasan yang paling utama adalah ekspresi kasih kan, karena alasan kedatangannya tidak ada yang lain. Because God so loved the world. World itu kan bukan bumi ya, tapi kita ini kan umat manusia kan. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Nah, sekarang bagian kita untuk menyatakan kasih itu ya kepada dia number one, kepada saudara-saudara kita dan juga kepada dunia yang terhilang. Jadi seluruh perayaan itu ya memang harusnya tuh arahnya ke sana gitu. Bukan untuk hura-hura kita sendiri, happy-happy kita sendiri, enggak gitu. Tapi makanya kan ada satu budaya baik ya di dalam merayakan Natal. Kita saling memberkati, saling berbagi, saling memberi mungkin hadiah atau apa, itu jadi sebuah momen selebrasi yang nomor satu ya cirinya mesti rohani kan, betul nggak ya? Karena kedatangan Tuhan itu kan untuk kerohanian kita kan, gitu. Nomor satu itu. Tapi juga untuk menyatakan Dia sendiri itu yang tidak kalah penting kan. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan itu. Jadi kita jangan sampai terjebak kepada pola pikir. Kepada sepatu baru, baju baru, rumah baru, mobil baru. Nanti yang paling bahaya suami baru, istri baru begitu. Jadi jangan sampai hanya berhenti di sebuah festival saja gitu ya. Itu dia. Tapi dan anyway kan Natal itu kan harus terus ada ya dalam diri kita kan gitu. Jadi mungkin perayaan itu tetap ada mungkin dari tidak sisi salah merayakan, yang lain begitu ya. Tidak salah. Orang budaya manusia menciptakan sebuah festival, sebuah selebrasi itu kan untuk memperingati satu momen yang signifikan yang pernah terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kan itu yang terpenting kan gitu. Nah, yang saya ingin eksplor lebih jauh, kalau begitu apa yang mesti perlu kita persiapkan Udan dari secara pribadi buat kita untuk menyambut Natal ini? Nomor satu, kita harus persiapkan diri kita sendiri dengan pola pikir yang benar. Ya, kerajaan tuh
pola pikir kerajaan, budaya kerajaan, sudut pandang kerajaan, paradigma kerajaan sorga maksudnya ya, kerajaan Allah. Itu kan bukan soal kemewahan itu tadi, bukan soal hingar-bingar, bukan soal apa ya. Tapi kan sukacita, ya kan, kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman kata Alkitab. Tetapi righteousness, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi nomor satu kita harus pakai pola pikir itu gitu. Untuk kita ketika kita merayakan gitu. Merayakan dalam kesederhanaan. Fine gitu. Degree-nya keramaian itu kan sebetulnya kan intinya adalah sukacita, betul nggak? Ada sukacitanya di situ. Either way mau dirayakan dengan acara yang bagus. Yang kedua itu semua kan dipersembahkan bagi sang raja, bagi kedatangannya. Ini kan yang ulang tahun Tuhan Yesus ini, betul nggak? Ini bukan perayaan kita. It's not about us. It's about Him. It's about the King, kan gitu. Jadi arahnya ya harus ke sana, kita persiapkan diri kita dan komunitas kita, gereja kita, semua yang ada itu seperti itu gitu. Dan kita berdoa dan kita minta supaya semuanya ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pribadinya bagi mereka yang belum mengenal Dia. Gitu. Amin. Nah, Kuden, di tahun 2021 ini gereja kita mengambil tema Natal ya, The Son of Righteousness. The Son of Righteousness. Di Maleakhi 4 ayat 2. Iya, betul. Saya akan bacakan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Apakah Kuden bisa memberikan penjelasan secara singkat tentang tema Natal kita di tahun ini? Pertama-tama kan nama The Son of Righteousness The Son of Righteousness. Surya kebenaran. Itu adalah memang istilahnya messianic name nama sang Mesias Nama itu diberikan kepada Yesus, dinyatakan oleh firman kepada Yesus, dan ayat ini kan dituliskan lagi dalam Injil Lukas. Jadi Maleakhi ayat yang kedua, pasal 4 ayat yang kedua tadi yang kita baca itu dinyatakan lagi di dalam kitab Lukas yang menyatakan tentang siapa Dia seperti yang dituliskan di dalam nubuatan ini. Bahwa Dia adalah surya kebenaran. Dalam firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, saya bacakan aja ya supaya supaya lebih ini ya. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke 70, mulai dari ayat 77 deh, dikatakan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Nah, lihat landasannya selalu kasih kan, rahmat belas kasihan. Dikatakan dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Nah, itu the son of the surya kebenaran. Surya kebenaran ya. The Son of Righteousness ya. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi kalau kita ngomong surya itu kan sinar yang very glorious ya. Kalau pagi hari itu dari satu kegelapan malam, boom, tiba-tiba itu bersinar dan segala sesuatunya yang tadinya gelap, sulit untuk bisa dilihat dan gelap dan tidak dikenali dengan baik, yang bisa segala sesuatu yang bisa menyesatkan. Dan tiba-tiba bersinar terang dan kita bisa melihat yang benar kayak apa, jalannya di mana dan lain sebagainya. Ya, dan kalau kita lihat dari apa yang dinubuatkan oleh Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua itu tadi. Kemudian kan dikatakan begini, tetapi kamu yang takut akan namaku. Nah, kita ini bisa menjadi bagian atau bisa mendapatkan dampak daripada surya kebenaran itu kan ketika kita bertobat, ketika kita datang kepada Dia, ketika kita hidup takut di dalam Dia, ketika kita merubah pola pikir kita dari duniawi menjadi
sorgawi, ya. dari sesuatu yang worldly menjadi divine, ya, yang ilahi, ya, yang godly dikatakan. Lalu bagimu akan terbit surya kebenaran. Saya mungkin bacakan di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nomor 1 dikatakan apa yang akan terjadi? Kesembuhan pada sayap. Ya, sayap selalu bicara soal protection, ya. Kesembuhan, keselamatan, tadi Lukas bilang begitu. Kelepasan, keluar dari kegelapan. Ayat yang lain berkata, kamu dipindahkan dari dalam gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Ya, yang paling utama daripada semuanya adalah kehidupan kekal. Tapi bagaimana ketika kita ada di dunia ini? Dikatakan bukan hanya kesembuhan, pemulihan, kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada sebuah kehidupan yang mengalami kemerdekaan secara sepenuhnya. Kemerdekaan secara rohani, secara jiwani, secara jasmani juga. Ada jaminan kesembuhan secara fisikal, tapi juga lebih banyak mungkin di dunia ini orang yang bukan sakitnya fisik, tapi sakitnya jiwa gitu. Sakit emosinya, kepicikan di dalam berpikir, ketidakdewasaan, tekanan karena pengaruh daripada roh jahat dan lain sebagainya. Dijanjikan kemerdekaan ketika Sang Surya kebenaran itu menyatakan pribadinya. Ada kelepasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kehidupan yang berkemenangan. Ayat yang ketiga bilang kamu akan menginjak-injak orang fasik. Saya ini hati-hati dengan tafsiran ini ya, karena saya percaya ini bicara kemenangan, ya kan? Victory over our enemies gitu. Dan musuh kita bukan darah dan daging, kita tahu itu ya. Dan dikatakan sebab mereka akan menjadi abu pada hari yang disiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Jadi kita tahu bahwa the Son of Righteousness itu impactnya. Ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, terjadinya kapan? Saat kita datang kepada Dia, saat kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Momen yang terjadi pada kehidupan saya 37 tahun yang lalu. 1987, 34 tahun yang lalu, kurang lebih ya. 34 tahun yang lalu. Ketika saya berlutut, dan kemudian saya mengaku segala dosa dan kesalahan saya, dan saya menyadari bahwa tanpa Dia I'm lost. Ya, dan saya mendapatkan amazing grace itu. Ya kan? Di dalam kehidupan saya. Buka hati, Tuhan jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam Sang Surya kebenaran itu. Mulai saya alami. Apakah kemudian hidup saya tiba-tiba jadi enak, jadi sempurna? No, tidak. Ya, kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita juga belum sempurna. Ada proses yang harus kita jalani dan diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi Sang Raja itu tidak pernah meninggalkan saya. Dia mengiring setiap langkah kehidupan. Dan saya tahu bahwa kehidupan saya berjalan dari strength to strength, faith to faith, grace to grace, even victory to victory, and even glory to glory. Amin. Itu yang saya percaya, itu yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dan pasti juga akan dialami oleh semua Anda yang menyaksikan podcast ini. Pasti, haleluya. Dan bagi saudara yang mendengarkan ini dan saudara belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saya percaya kondisi dan keadaan ini tidak kebetulan. Tuhan begitu mengasihi saudara, dan ayatnya tadi berkata, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Izinkan Sang Raja itu masuk dalam hatimu, memerintah kehidupanmu, dan Dia mengundang kau ada di dalam kerajaannya, dan kerajaan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, tapi ketika kita ada di dalamnya, kita hidup berkemenangan bagi kemuliaannya. Amin. Bisakah aku dan menutup kita dengan doa? Of course, mari kita berdoa. Semuanya. Bapak, ucap syukur, terima kasih. Kami tahu podcast ini begitu khusus. Engkau pakai untuk menyatakan pribadimu dan dirimu. It's not about us, it's about you, Lord Jesus. Dan biar kiranya buat sahabat, saudara-saudaraku yang sedang mengikuti podcast ini, Tuhan, Engkau juga menyatakan akan pribadimu even more. Bagi yang sudah mengenal Engkau, Amen. Lebih ada berjalan di dalam kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Bagi yang belum mengenal, hari ini Engkau menyatakan dirimu. Dan biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bawa Tuhan untuk
ada dan hidup di dalam kerajaan-Mu, boleh menjadi bagian dari umat kerajaan yang berjalan bersama-sama dengan Engkau, Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menuntun dan membawa hidup kami ada di dalam destiny yang signifikan, yang dahsyat, yang luar biasa, yang boleh terjadi. Terpujilah nama-Mu, ucap syukur, kemuliaan bagi Engkau dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Thank you Koden untuk waktunya yang sangat berharga ini. Dan kita percaya bahwa perbincangan kita pasti akan menjadi berkat bagi semua rekan-rekan kita yang menyaksikannya. Haleluya. Demikian perbincangan saya dengan Koden tentang A Blessed Christmas. Saya percaya Sang Surya kebenaran itu datang untuk kita. Karena itu jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah kita mengalami hal-hal yang mungkin kita sedih, susah, tapi surya kebenaran itu akan memberikan sukacita kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat hari Natal, selamat merayakan, Merry Christmas, dan terus tetap saksikan episode-episode berikutnya di Kingdom Insight, His Gift for You.